Gimana tanggapan kakak orang menganggap remeh ketika orang berkuliah di swasta? Bahkan kalian pernah nyadar nggak sih? Kadang swasta itu malah lebih bagus daripada negeri. Halo guys, ketemu lagi dengan aku di sini Danang Gersadewa, dan kali ini aku mau Q&A beberapa pertanyaan yang sering banget teman-teman tanyakan ketika hendak masuk di perguruan tinggi. Nah, kenapa aku buat videonya aja? Karena ketika aku udah jawab suatu pertanyaan ke orang lain gitu kan, terus selang beberapa lama ada pertanyaan yang sama lagi. Jadi berhubung ya aku nggak bisa menyalahkan kalian sih ya. Kalian juga mau scroll-scroll juga waktu juga. Yang mending aku buatin video gitu. Jadi 2 jam yang lalu aku bikin Q&A. Jadi kalian kalau mau interaksi atau kalau kalian mau tahu update lebih cepetnya, kalian bisa follow Instagramku dulu @sadewa. Jadi aku ambil beberapa pertanyaan dari Instagram. Oke, langsung aja question number 1 dari Gozi Ghazali 27. Oke, Bang, gimana cara memilih jurusan yang sesuai dengan diri kita? Ini pertanyaan sering banget ya. Sering banget pertanyaan ini dilontarkan oleh teman-teman yang lagi bimbang pengen masuk di perguruan tinggi. Sebenarnya simple coy. Kalau kalian mau menentukan jurusan yang sesuai dengan diri kita, itu saranku kalian coba merenung dulu. Apa yang menjadi kelebihan kalian, apa yang menjadi ketertarikan kalian gitu. Karena ngomongin tentang jurusan itu harus relate, kalau aku ya harus relate sama yang namanya keinginan kita, kesukaan kita. Karena nanti kalau kuliah itu kuliah itu paling cepat itu 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun kamu kalau mempelajari hal-hal yang sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan keinginan kamu, itu bakal enak banget, seneng banget, dan itu ya enjoy gitu. Tapi ketika kuliah selama 3,5 tahun atau lebih, kalian nggak cocok dengan jurusan itu, kalian bakal stres. Karena kuliah itu beda sama kalau kalian di SMA. Karena kalau di SMA itu kan semua mata pelajaran ada gitu. Kadang kalian suka bahasa Indonesia atau kurang suka dengan matematika, kalian masih bisa pelampiasan ke bahasa Indonesia atau mata pelajaran lain. Tapi kalau kuliah enggak, men. Contoh kalau kamu masuk matematika dan basicnya kamu nggak suka matematika, ya bakal stres gitu. Jadi saranku adalah coba kamu renungkan dulu apa yang menjadi keinginan dan ketertarikan kamu di mana. Coba dipikirin dulu, direnungkan. Gitu. Semoga menjawab. Question number 2 dari Dava 1166. Bang, biasanya orang belajar untuk mempersiapkan UTBK dari kelas berapa sih gitu kan? Soalnya mumpung baru-baru nih, Bang. Biasanya orang mempersiapkan UTBK itu dari kapan? Kalau ngomongin ideal itu dari SMA kelas 2 atau SMA kelas 1 akhir itu udah mulai ideal. Kalian mulai fokus mencari apa yang menjadi keinginan kalian, apa yang menjadi passion kalian, apa jurusan yang ingin kalian masuki gitu kan. Terus belajar, mulai mencari-cari soal tahun lalu gitu. Kalau ngomongin tentang seleksi masuk perguruan tinggi itu, materi-materinya juga ngambil dari materi SMA coy. Jadi sebisa mungkin kalau kalian bisa nyicil belajar dari kelas 1, itu sama aja kalian belajar juga ketika kalian SMA. Paham nggak? Jadi kayak kalau kalian belajar materi UTBK nih gitu kan, sama aja kalian juga belajar materi SMA gitu. Itu sama kok. Cuma kalian harus tahu nih, materi UTBK atau soal-soal UTBK, soal masuk perguruan tinggi itu jauh lebih susah. Ya. Jadi materinya sama, cuma lebih susah. Itu aja. Jadi saranku sih mulai latihan soal dari kelas 1 itu lebih baik. Tapi kalau ngomongin biasanya orang-orang, itu ada yang hamin 1 bulan juga baru belajar, ada juga gitu kan. Jadi kalau ngomongin biasanya itu tergantung orangnya. Tapi kalau ngomongin idealnya, itu lebih jauh, lebih matang, lebih baik. Itu sih. Next question dari Vika.fm. Kenapa harus UGM? Oke, buat temen-temen yang belum tahu, aku kuliah di mana? Aku kuliah di UGM, jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Kenapa pilih UGM?
Sebenarnya di video-video yang lain udah aku jelasin, kalian cek aja di sini. Itu aku sebenarnya nggak nyari yang namanya kampus, aku tuh nyari yang namanya jurusan yang sesuai. Nah di video ini kalian cek aja kenapa aku bisa sampai di UGM. Sebenarnya aku tuh mencari jurusan yang relate dengan pembangunan sosial, tentang kesejahteraan sosial. Ya udah aku ngejar di situ. Aku sempat keterima di UIN Sunan Kalijaga dan di UTUL aku keterima di UGM. Kalaupun aku nggak keterima di UGM, aku tetap ngambil di UIN Sunan Kalijaga gitu, karena jurusannya sama gitu coy. Jadi kenapa harus UGM? Karena ada jurusannya itu. Selain juga dia bagus. Itu sih coy. Yang terpenting itu kalian fokusin dulu mau masuk jurusan apa. Mau dimanapun, kalau prinsipku ya sama aja. Kalau kamu emang pintar, kamu berprestasi, ya kamu tetap bakal berprestasi terus gitu. Oke, next question. Dari ZHR, R-nya 3_04. Masuk UGM susah nggak kak? Terlebih kakak kelas dari sekolah yang jarang ke situ. Oh, berarti ini ngomongin tentang alumni sekolahmu yang jarang masuk UGM gitu. Masuk UGM susah nggak? Kalau ngomongin SNMPTN itu ada rumor-rumor ngomong kalau kakak kelas atau alumni itu juga berpengaruh. Itu sepertinya iya. Cuma kalau di SBMPTN atau seleksi mandiri itu pure dari kamu sendiri. Jadi masuk UGM susah atau enggak tergantung seberapa keras kamu berjuang, seberapa keras kamu belajar. Susah enggaknya yang kamu nentuin sendiri. Kalau masalah kakak tingkat atau kakak kelas atau alumni sekolahmu yang ada di UGM itu jarang, itu masa belakangan. Kalau di SNM mungkin berpengaruh, tapi kalau di jalur-jalur lainnya itu enggak. Jadi memang pure kekuatan diri kamu sendiri. Oke? Next question. Dari Cahaya KN 19. Bang, aku pengen menjadi salah satu dari maba UGM 2020. Gimana cara belajarnya? Tips belajar kebut TPS. Nah, sebenarnya aku udah buat video di sini, coba kamu cek ya. Coba kamu cek aja, di situ aku udah ngasih materi tentang gimana cara ngebut materi-materi SBMPTN atau materi tes masuk perguruan tinggi gitu. Coba kamu cek aja. Oke? Next question. Dari Arya Hakim _ Bang, bagaimana caranya untuk mengatur waktu belajar ala abang sendiri? Sama, di beberapa videoku juga udah aku bahas, cuma di sini aku mau ngomong lagi untuk mengatur waktu belajar. Kalau aku gini, kalau dulu aku belajarnya gini ya. Kalau dulu aku SMA itu kan masuk jam 7, jam 9 aku jajan. Istirahat pertama jajan, istirahat kedua juga jajan. Jadi istirahat itu emang istirahat coy. Karena istirahat ya menurutku kalau kalian belajar malah kasihan otaknya gitu. Kalau aku ya, kalau kalian emang ambis punya cara belajar sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau cara belajarku emang kalau waktu istirahat gitu. Terus pulang sekolah aku istirahat, aku tidur dulu. Habis itu mau maghrib itu aku bangun. Sampai Isya aku sholat dan lain sebagainya udah selesai. Dari Isya terus sampai jam 9 aku belajar. Jam 9 tidur, jam 3 bangun lagi. Gitu. Setelah sholat tahajud bangun lagi. Itu sih kalau aku. Intinya aku lebih banyak ini sih istirahat. Yang penting perlu kalian garis bawahi ya. Yang penting itu bukan kuantitas berapa jam kalian belajar, tapi seberapa efektif kalian belajar. Itu harus digaris bawahi ya. Percuma kalian belajar 10 jam tapi nggak ada yang masuk. Lebih baik kalian belajar 1 jam 2 jam tapi masuk gitu. Next question dari Ririn Hartiningsih. Gimana tanggapan kakak orang menganggap remeh ketika orang berkuliah di swasta? Kenapa harus dianggap remeh sih gitu loh? Maksudnya gini, banyak loh sekolah swasta yang bagus. Kalian nggak tahu aja, cuma terpengaruh dengan media, banyak orang yang ngomong, wah ini keren, tapi kalian tidak melihat gitu loh. Jadi kadang kalian tuh melihat dengan sebelah mata gitu. Melihat sebelah mata, oh ini swasta, oh ini jelek, padahal mah enggak gitu. Banyak loh swasta yang bagus gitu, cuma kalian nggak tahu. Coba deh kalian coba cari tahu juga.
Bahkan kalau kalian SMA, kalian pernah nyadar nggak sih? Kadang sekolah swasta itu malah lebih bagus daripada sekolah negeri. Kadang ada sekolah internasional juga. Itu swasta loh bro. Cuma kalian kadang melihatnya swasta itu gini. Kecuali pertimbangan kalian itu untuk masuk di negeri itu mungkin biaya biar lebih murah atau apa. Tapi kalau secara pendidikan itu sama aja coy. Mau kuliah di mana aja itu ya sama aja gitu loh. Tergantung kalian. Kalian mau masuk di universitas nomor 1 di Indonesia, tapi kalian nggak belajar dibandingin dengan orang yang belajar sungguh-sungguh di universitas swasta, ketika dibarengin lulus gitu kan, dijejerin, kira-kira yang bakal lebih unggul siapa? Pasti yang swasta, karena dia memanfaatkan peluang gitu. Bukan hanya alma mater yang besar tapi dia nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi kalau ngomongin kerjaan ya, aku lebih milih orang yang dia punya skill. Terlepas dari mana aja, terserah backgroundnya dia gitu. Daripada aku mikirin, wah kamu harus lulusan UI, lulusan UGM, lulusan ITB, tapi dia nggak punya skill. Ya buat apa gitu loh. Kerja malah nggak bisa kerja gitu. Itu sih coy. Kenapa harus dianggap remeh gitu? Padahal mah biasa aja gitu, tergantung kitanya. Oke, next question. Dari Sanchanki. Mas belajar utul dari mana? Aku belajar utul itu biasanya ini juga banyak pertanyaan ke aku. Bang, kalau belajarnya pakai apa sih gitu? Pakai buku apa? Kembali lagi, buku itu sebagus-bagusnya buku. Walaupun di toko buku itu bilang bestseller dan lain sebagainya, kalau kalian cuma dijadikan alas tidur ya buat apa gitu loh. Buku itu adalah media. Kalau media itu tidak kalian gunakan ya sama aja. Terlepas dari buku apa yang aku gunakan, ya itu hanya tools gitu. Itu hanya alat, itu hanya sumber ilmu. Yang paling penting itu kita make enggak gitu loh. Kalau bukunya bagus, kalian nggak pakai, bukunya bagus kalian nggak baca, sama aja. Aku belajarnya dulu cuma beli buku. Aku sejarahnya beli buku itu 2 kali. Buku yang materi sama soal segini, terus sama yang soal-soal doang. Udah itu. Sama dulu aku belajar pakai salah satu aplikasi online gitu. Nah, kalau aplikasi online mau endorse aku lagi, monggo. Dia pernah endorse aku sih. Tapi kalau mau endorse lagi nanti saya sebutin. Oke. Intinya belajar, aku nggak ikut bimbel gitu, nggak ikut bimbel, cuma belajar sendiri. Aku tipe orang belajar yang menyendiri. Kalau belajar berkelompok, kadang aku susah ngejarnya gitu. Jadi aku tipe ke orang belajar yang menyendiri gitu. Oke, lanjut. Aprilia _1. Kak, saran biar bisa masuk atau bisa lulus di SBMPTN UGM. Satu dong. Belajar. Itu. Semoga menjawab. Tadi udah aku jawab di sebelumnya. Atau kalian bisa cek-cek video di sini. Oke? Banyak banget aku udah bahasin. Intinya kalau kalian mau lulus ya belajar dan berdoa. Next. It's.Juliana _ Kak, kalau jalur SNMPTN bayarnya mahal nggak? SNMPTN tuh nggak bayar coy. SNMPTN itu gratis. Tapi kalau kalian mau masuk di SNMPTN gitu, kalian harus masuk 50 besar terbaik dulu. Jadi kalau sekolah kalian akreditasinya A itu 50% terbaik dari ranking di sekolah, itu berhak masuk di SNMPTN. Kalau masalah bayar, SNMPTN dia nggak bayar. Tapi kalau SBMPTN itu baru bayar. Jadi itu ya. Bayarnya ya dengan nilai kalian yang bagus dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Oke, next dari Ricky.Dokta _ Apa kalau belum ada alumni yang masuk UGM, kesempatan kita buat lolos kecil, Kak? Enggak. Kembali lagi kalau ngomongin jalur lain selain SNMPTN itu enggak, tergantung diri kita. Kita mau belajar enggak? Kita berjuangnya seperti apa gitu. Kita mau belajar enggak? Kita mau berusaha enggak? Kalau masalah alumni itu ya udah, itu orang lain yang udah masuk gitu. Kalau kita gantungin alumni tapi diri kita sendiri nggak mampu,
Ya piye gitu, ya gimana gitu. Jadi kembali lagi dengan diri kita. Walaupun nih SNMPTN nih, sekolah kalian yang udah lolos di UGM, alumninya ada puluhan gitu. Tapi kalau kalian sendiri nggak mau belajar, wah santai aja, alumniku di UGM banyak kok. Terus kalian nggak belajar gitu ya, sama aja bro. Gimana gitu kan. Tetap kalian harus belajar. Peluang besar kecil itu dipikirin belakangan aja, ya. Dipikirin belakangan. Yang terpenting itu kalian belajar. Itu paling penting coy. Next question. Dan ini last question ya. Last question. Utul UGM beneran nggak ada uang pangkal? Jawabannya adalah menurut SK Rektor Utul UGM sampai detik ini, sampai video ini tayang tahun 2020 ya, itu nggak ada uang pangkal. Jadi dulu pada nanya aku ya, Mas berarti kalau Mas Dadang masuk Utul berarti dapat uang pangkal gede dong. Terus biayanya langsung mentok di paling tinggi dong? Enggak. Kalau di UGM enggak. Jadi kalau di UGM itu sama aja. Itu Utul cuma jalur coy. Nggak bayar uang gedung, nggak ada uang pangkal. Kalau UKT itu ngikutin penghasilan orang tua kalian. Jadi kalau penghasilan orang tua kalian itu memang tinggian, nanti masuk ke golongan yang tinggi. Tapi ada juga kok teman-teman yang Utul itu dapat UKT 1 500.000 atau bahkan mungkin dia nggak bayar sama sekali dapat beasiswa, itu juga bisa. Jadi Utul itu cuma jalurnya ya. Utul itu cuma jalurnya, bukan yang menentukan besaran biaya pendidikan kamu. Gitu aja. Gitu aja sih teman-teman. Thank you banget. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian untuk masuk di perguruan tinggi. Semangat belajar ya. Tetap berusaha, jangan lupa berdoa, jangan lupa minta restu orang tua kalian. Semoga kalian bisa lolos di perguruan tinggi yang kalian cita-citakan. Gitu. Thank you dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Aku Danang Grisadewa dan see you. Oke, Q&A hal-hal yang sering ditanyakan teman-teman yang pengen masuk di perguruan tinggi. Scene 1 teks 1.